Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup yang Allah taala memberi hidayah kepada kita. Hidup ini kita gunakan untuk ibadah, karena kenikmatan ibadah melebihi kenikmatan dunia seisinya. Kenikmatan ibadah menjadi sebab tenangnya jiwa kita. Tidak ada manusia yang paling tenang kecuali orang beribadah. Yang nomor dua, kenikmatan ibadah ini akan mengantarkan kita di dalam surganya Allah. Nilai yang harus kita fahami. Dan ibadah ini melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya. Dan tidak mungkin kita akan bisa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya kecuali kita menuntut ilmu. Inilah pentingnya ilmu. Semua para anbiya Allah Ta'ala beri ilmu kepada mereka. Dengan ilmu itu mereka bisa beribadah dan juga bisa menasihati orang, menjauhkan perkara yang haram, dan juga yaitu mengajak kepada yang baik. Selanjutnya pembahasan kita masih membahas masalah sunanul fitrah yang ada pada diri kita semuanya, yaitu bab yang nomor 3, al-haqqus salisu, hak yang nomor 3, hukukul walidain, haknya orang tua. Telah kita pelajari sebelumnya haknya Allah Ta'ala. Karena hak Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita, maka kita wajib beribadah. Keutamaan ibadah untuk diri kita, bukan untuk Allah. Yang nomor 2, haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk mendakwai umat, dan kita yang tahu yang hak ini karena dakwah beliau. Seandainya kita tidak mempelajari yaitu sunnahnya, kita tidak tahu apa-apa. Sekarang hak yang nomor 3 adalah hukukul walidaini, haknya dua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Mengapa? Karena setelah Rasulullah SAW yang berbuat baik kepada manusia, maka dua orang tua. Tidak ada manusia yang paling sayang terhadap anaknya kecuali kedua orang tuanya. Dijelaskan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, la yunkiru ahadun, tidak ada satupun yang mengingkari fadlal walidaini, keutamaannya dua orang tua, ala auladihima, terhadap anak-anaknya. Bayangkan kita lahir ini tidak tahu apa-apa. Lahir kita lain dengan ayam, menetas bisa cari makan sendiri. Kita lahir bisanya menangis, bisanya buang air, tidak bisa bicara. Seandainya orang tua kita tidak dikasih oleh Allah Ta'ala kasih sayang terhadap diri kita, mati kita. Karena kita tidak bisa mencari makan sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan bantuan orang tua. Inilah kebaikan orang tua, yang mana kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Tidak diwajibkan untuk membalas budinya, karena tidak mungkin seorang anak akan bisa membalas budi orang tua. Pernahkah kita menggendong orang tua selama 9 bulan? Tidak pernah.
tetapi orang tua yang mesti menggendong kita. Fal walidani, maka dua orang tua ini sababu wujudil walad, sebab adanya anak, sebab lahirnya anak. Maka Allah Ta'ala menjadikan yaitu wanita itu punya anak ketika dia bersuami. Nah, laki-laki punya anak ketika dia kumpul sama istrinya. Ini yang lazim dan ini yang sudah kita fahami. Jadi dua orang tua ini menjadi sebab lahirnya diri kita. Walahuma alaihi haqqun kabir, maka dua orang tua ini punya hak yang sangat besar, mengalahkan haknya anak, mengalahkan haknya tetangga. Karena itu nanti akan dijelaskan kita wajib beribadah kepada Allah karena Allah yang menciptakan, lalu berbuat baik kepada kedua orang tua karena Allah Ta'ala menjadikan kita dengan sebab dua orang tua. Faqad rabbayahu saghira, maka sungguh dua orang tua kita telah mendidiknya kita sejak kecil. Dituntunnya kita dikasih susu, sakit kita diobatkan, ya kita berak dicepai oleh orang tua kita. Apa yang kita minta selagi orang tua mampu dipenuhi oleh orang tua. Inilah kebaikan orang tua. Tidak pernah yaitu menyanyiakan anaknya, kecuali orang gila, karena orang gila tidak punya akal. Allah Ta'ala menjadikan sayang ibunya terhadap anak itu melebihi sayangnya satu orang bapak, karena bapak bekerja di luar mencari rezeki, berhadapan dengan manusia. Seorang ibu berhadapan dengan anaknya. Begitu Allah Ta'ala menjadikan dua orang tua kita sayang terhadap diri kita, sehingga kesayangan itu bukan hanya masa kecil saja. Kita pun sudah besar dicarikan istri, dicarikan rumah. Subhanallah, tidak pernah berhenti kebaikan orang tua terhadap anaknya. Inilah kita diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan diperintah untuk membalas budi, karena kita tidak mungkin. Wa ta'iba min ajli rahatihi, wa ta'iba namanya dua orang tua itu letih, capek, karena apa? Ingin menggembirakan anaknya. Bayangkan nangis anak, tidak dibiarkan oleh ibunya. Bagaimana dia digendongnya, malam hari dia menangis, ridho ibunya, bangun menggendongnya, tidur dengan berdiri. Malam hari berak tidak dibiarkan oleh orang tuanya, dicepoi dia, dibersihkan. Sakit diobati dia, lapar dikasih makan. Ini jasanya orang tua, capek orang tua, yaitu karena apa? Karena ingin anaknya itu baik. Bayangkan kalau orang tua sudah punya anak, mau sekolah, didahulukan kebutuhan anaknya. Orang tua ridha dengan apa-apa yang ada, didahulukan. Begitu baiknya seorang tua terhadap anaknya. Wasahara, dan begadang malam dua-duanya, bapak dan ibunya, min ajli manabi, supaya dia bisa tidur. Bayangkan anak kecil kalau malam dia bangun, tidak ada orang tuanya, menangis dia. Walaupun kecil melihat, ya, tidak ada orang tua, menangis dia, padahal dia tidak sakit. Kenapa? Dia butuh sayang dari orang tuanya. Cuma kita lupa. Namun kita akan ingat kalau kita punya anak. Begitu ya anak, demikian kita pun juga seperti itu. Mungkin kita yang lebih nakal daripada anak kita. Nah, inilah perlunya kita berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tua telah meninggal dunia. Doakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat jasanya orang tua supaya kita bisa berbuat baik kepadanya. Banyak uang, maka sebaiknya kita bersedekah. Ini sebentar lagi mau korban. Kita berkorban bagaimana untuk diri kita, untuk orang tua kita. Sebagaimana beliau yaitu berkata, Allah bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minni wa min ahli wa min ummati lam yudakhi. Beliau kalau berkorban, ya Allah ini korbanku,
dan korban untuk ahliku, dan korban untuk umatku yang belum bisa korban. Ini bolehnya kita berkorban untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Tapi kalau kita berkorban untuk orang tua, kita harus berkorban. Lalu menyertakan ini untuk saya, ini untuk orang tua kita. Tidak boleh kita tidak berkorban lalu mengorbankan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kecuali orang tua masih hidup. Pak, ibu, ini untuk korbannya bapak dan ibu boleh karena dia masih hidup. Tahmiluka ummuka fi batniha, ibumu yang mengandung dirimu di perutnya. Bayangkan, bukan satu hari itu, selama 9 bulan, bahkan juga lebih 10 bulan. Dan bayangkan kalau kita setiap hari disuruh membawa 24 jam membawa 1 kilo, capek kita. Dan ini bukan satu hari, tapi selama 9 bulan. Bertambah sakit, wahnan ala wahnin. Dan itu bukan hanya merasakan sakit, dijaga makannya. Bagaimana tidak ada makan yang terpengaruh terhadap anaknya. Tidurnya pula tidak bisa seperti bapak, seperti suaminya. Yang apalagi kalau sudah hamil tua. Bahkan juga hamil muda, kadang-kala pula dia muntah. Ya, muntah karena tidak cocok dengan apa yang dimakan. Begitu jerih parahnya ibu. Tapi walaupun demikian bersabar. Ibu ingin bagaimana anak ini menjadi baik. Tega tidak makan yang pedas, tidak makan yang mengganggu kepada anaknya. Itulah kebaikan seorang ibu. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, kepada siapa kita berbuat baik, wahai Nabi? Ummak, kepada ibumu dulu. Kemudian kepada siapa lagi, wahai Nabi? Ummak, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi, wahai Nabi? Qala ummak, kepada ibumu. 3 kali itu. Kemudian qala abaka, baru kepada bapakmu. Artinya kalau kita ada 2 perintah, perintah ibu yang baik, perintah bapak yang baik, ketika dua-duanya tidak bisa kita kerjakan bersama-sama, dahulukan ibu. Karena sayang, bayangkan seorang yaitu bapak, kalau si suaminya kalau ibunya meninggal dunia, sengsara anak. Karena apa? Seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang semisal ibunya ketika bapaknya masih hidup. Tapi kalau seorang bapak meninggal dunia, ridho seorang ibu, menjadi janda dan digendong anaknya, naik sepeda motor, naik sepeda, dan dikasih makan. Dan juga ridho seorang ibu itu yaitu mendidik anaknya. Makanya kita harus menyantuni para janda. Dalam satu hadis, as-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berusaha membantu para janda, terutama dia punya anak yatim, dan orang yang membantu fakir miskin, pahalanya kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang jihad perang melawan orang kufar untuk membela Islam. Wa kassaimi nahara, pahalanya seperti siam siang harinya. Wa kal qaimi lailan, pahalanya seperti salat malam semalam suntuk. Ya. Ini baiknya membantu janda. Dan kita nasihati mereka supaya bersabar. Kita kasih yaitu bantuan. Karena apa? Mereka para janda ini mestinya mereka tidak mencari rezeki. Yang mencarikan rezeki itu suami. Bagaimana ditinggal oleh suaminya? Kemudian dia punya anak. Makanya kalau ada orang cerai, anak lebih suka ikut ibu daripada ikut bapak. Karena bapak memiliki sifat yang keras, karena dia berhadapan orang banyak. Ibu di rumah dan bergaul dengan yaitu dengan anaknya. Begitulah yang kita saksikan di permukaan dunia ini. Makanya anak harus berbuat baik kepada terutama ibunya dulu. Nah, selanjutnya pula wa ta'isu ala hisabi ghadaiha, dan hidup anak di dalam rahim ibu ini menurut makan yang ada di rahim ibunya. Jadi seorang ibu itu kalau dia makan ketika hamil, yaitu memperhatikan anaknya, tidak mau pedas, tidak mau ini.
ya. Dan juga ketika ibunya makan, dimakan oleh anaknya, dimakan pula oleh anaknya. Ketika lahir menyusui, ibu sangat lapar karena makan yang untuk dirinya disusui oleh anaknya. Tapi itu tidak marah seorang ibu, sayang. Makanya kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ketika masih hidup. Walaupun sudah lanjut usia, jangan sampai kita tinggalkan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu, yaitu ayahnya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ketika mau pergi, yaitu di Indonesia mau dakwah, dikabari orang tuanya sakit, dibatalkan tiketnya pulang, yaitu untuk menunggu orang tuanya. Itu orang punya ilmu. Tetapi kita sekarang banyak orang tua yang sakit sendirian di rumah, yang lainnya anaknya yang sudah dewasa pergi ke sana kemari, tidak mengurusi anaknya. Ini adalah kesalahan besar. Wasihatiha, dan juga seorang ibu bapak ini memperhatikan kesehatan diri kita. Limuddati tis'ati suhurin ghaliban, selama 9 bulan pada umumnya, ya diperiksakan, dibawa ke dokter, dibawa ke bidan, bagaimana anaknya ini bu, ibu tidak boleh makan pedas, tidak boleh ini, duduknya bagus, tidurnya harus miring. Subhanallah, itu seorang ibu itu dengan demikian karena ada sayang terhadap anak. Kama asyarallahu ila dzalika fi qoulihi, sebagaimana Allah taala berisyarat yang demikian ini di dalam firman-Nya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk, yang tadi oleh imam dibaca surat yang pada akhirnya, surat Luqman ini. Hamalathu ummuhu, ibunya yang mengandung, ya, wahanan, lemah, ala wanin, bertambah lemah, ya, bertambah lemah fisiknya. Bayangkan kalau sudah yaitu hamil tua, berjalannya tidak bisa cepat. Itu, dan juga duduknya diatur, bukan makannya juga diatur, semuanya diatur, dan sering periksa dia. Karena untuk apa? Untuk keselamatan anaknya. Subhanallah, ini jasa seorang tua, terutama ibu, yang tidak bisa kita hitung. Karena banyak, walaupun demikian tidak pernah marah dengan kita. Sampai ketika lahir sakit pun diobatkan. Sudah besar pun dicarikan tempat, dibelikan rumah, dicarikan jodoh. Itu baiknya orang tua, ya, yang tidak bisa, yang kadang-kala anak lupa. Oleh karena itu kita harus birrul walidain. Summa ba'da dzalika khadhanatun, setelah itu disusui, dipelihara, disusui. Nah, khadhanah itu maknanya digendong, dipelihara, tidak disorongnya, digendong. Lihat, yaitu ibu-ibu yang orang desa digendongnya, ya, bukan disorong, digendongnya dia. Nah, naik sepeda pun dibawanya dengan pelan-pelan, tidak dibiarkan di rumah karena sayangnya dia. Waradha'un, dan juga disusui. Susunya ini bukan susu sapi, bukan susu dingko yang itu murah, yang makannya rumput. Susunya seorang ibu ada yang makannya enak. Limuddati sanataini, yaitu selama 2 tahun. Ma'at ta'abi, dengan kecapean, wal anai, dan kesulitan, wasu'ubati, dan juga dengan kesulitan, tapi ridha. Bayangkan ketika bapak marah, ibu yang menangis, jangan dimarahi. Jangan dimarahi. Ibunya dimarahi oleh anaknya, diam sih dia. Ya, karena apa? Menunjukkan karena sayang terhadap anaknya. Jarang seorang ibu yaitu mencampur anaknya, tapi bapak kadang-kadang mencampur. Karena apa? Jangan dicampur. Ya, ini anakku. Subhanallah. Bagaimana kita tidak berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Makanya ketika kita masih punya orang tua, 2 orang tua, berbuat baiklah kepada mereka. Semaksimal mungkin kita tanya apa kebutuhannya. Sakit kita tunggu. Tidak ada manusia yang paling senang, paling gembira ketika sakit, melainkan ditunggu oleh orang tuanya. Itu kalau anak.
Tidak pula orang tua yang sakit senang melainkan ditunggu oleh anaknya. Tidak mau ditunggu oleh orang lain. Bayangkan ketika di rumah sakit ditanya, mana anak saya? Mana anak saya? Inilah sifat senangnya seorang tua yang tidak pernah putus terhadap anaknya, walaupun anak marah kepada orang tua. Wal abu, demikian juga bapak. Kadzalika yang demikian itu yas'a li 'aishika, berusaha untuk mencarikan penghidupanmu, bekerja dia di luar, kepanasan, kehujanan, wakutika, dan juga untuk memberi makan dirimu, min hinis sahiri, semenjak kecil dicarikan makan, hatta tablugha, bahkan sampai balik masih dicarikan makan. Antakuma binafsika, supaya engkau ini yaitu bisa hidup yang baik, wa yas'a bitarbiyatika, dan berusaha orang tua ini untuk mendidikmu, dicarikan nafkah. Ketika mondok didahulukan dulu, anak saya makan apa, sudah akan bayar SPP-nya yang lainnya. Wa taujihika, dan juga memberi pengarahan kepada mendidiknya. Wa anta la tamliku li nafsika dharran, sedangkan kau wahai anak tidak memiliki apa-apa, tidak bisa menolak madarat, wala naf'an, dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Tetapi Allah menjadikan sayang kedua orang tua terhadap anaknya. Walidzalika, oleh karena itu ketika beliau Ibnu Utsaimin menjelaskan jasa seseorang tua yang baik, lalu apa yang harus dilakukan seorang anak. Walidzalika amarallahu alwalada biwalidayhi ihsana wa syukra. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintah seorang anak agar kepada kedua orang tuanya ihsanan, berbuat baik. Bukan disuruh membalas, balas jasanya orang tua tidak mungkin. Disuruh berbuat baik. Wa syukron, dan disuruh terima kasih. Menunjukkan kita harus berbuat baik pada orang tua, kenang jasa dia. Kalau kita mengenang pada waktu kecil ya, orang tua begitu baiknya, bagaimana kita mau marah sama orang tua? Bagaimana kita mau membentak orang tua? Bagaimana kita mau melawan orang tua? Karena kita ingat ketika kita masih kecil. Nah, inilah kebaikan orang tua yang Allah Ta'ala jelaskan dalam ayatnya di surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Katanya Allah, wasiatnya Allah berwasiat. Wasiat kepada siapa Allah ini? Al-insana, kepada manusia. Biwalidayhi, maknanya biwalidayhi ihsana asalnya, tetapi biwalidayhi agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebelum berbuat baik pada orang lain. Terkadang orang berbuat baik kepada orang tetangga yang lain, pada orang tua sendiri tidak berbuat baik. Itu keliru. Berapa jasanya tetangga dengan orang tua kita? Terkadang orang tetangga dipuji, orang tuanya dicela. Tanya, kamu dulu itu lahir siapa? Siapa yang melihara dirimu? Siapa yang menggendong kamu? Siapa yang mencepoi kamu ketika kencing? Siapa yang menghibur kamu ketika menangis? Siapa yang berikan baju kepada dirimu? Perlu dijelaskan. Karena suatu saat manusia itu punya syaitan, digoda. Orang lain dipuji, ibunya dijelekan. Bapaknya dijelekan, tidak boleh. Sekalipun bapak punya salah, tetapi masih banyak salahnya anak daripada orang tua. Hamalatuhu ummuhu, yang mana ibunya yang hamilnya menggendongnya, wahanan, dalam keadaan yaitu susah, ala wanin, bertambah susah lagi, bertambah capek lagi. Ya, ketika hamil muda, muntah-muntah. Makan muntah dia. Ada juga yang tidak, tapi itu umumnya karena ada reaksi. Ya, ketika wanita itu hamil, dia darah haid tidak keluar, berubah, bereaksi dalam perut, yang itu kadang-kadang mengganggu ke mulut kita.
berbau tidak enak, kadang-kala benci sama suaminya. Nah, kamu baunya kok tidak enak. Makanya kita kalau yaitu yang pemuda yang baru menikah, kemudian istrinya yaitu hamil, suatu saat tidak senang sama suami, itu wajar. Karena itu kata orang Jawa, kawan baik, sesuatu yang harus menyertai sama mereka. Tapi ada juga wanita yang tegar dia, yang sehat. Wa fisalu, dan disapehnya fi amaini 2 tahun. 2 tahun. Bayangkan ketika disapeh menangis anak itu. Dikasih susu biasa tidak mau dia. Tapi berusaha. Bayangkan 2 tahun kita ngempot, kita nyusu sama ibu kita. Susu itu dari bahan-bahan yang bagus. Bukan dari rumput, bukan dari dedak, tetapi makan-makan yang enak. Makanya para bidan beritahu supaya disusui dengan susu ibunya, karena itu paling sehat. Nah, ketika demikianlah kebaikan kedua orang tua, bapak dan ibu kita, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita? Anishkurli, bersyukurlah kamu wahai yaitu hambaku kepadaku, kepada Allah, karena Allah yang menjadikan manusia ini, dan Allah Ta'ala yang menundukkan ibu dan bapak kita sayang terhadap diri kita. Bayangkan seandainya Allah Ta'ala tidak menjadikan sayang bapak ibu kita, mati kita, akan dibiarkan. Karena capek mengurusi kita, menangis, repot, minta ini, minta itu, minta jajan, minta main-mainan, menangis pula, diantarkan sekolah, menangis dia. Di rumah menangis, itu pekerjaan kita pada waktu kecil. Maklum karena akal kita belum sehat. Tetapi Allah Ta'ala masih memberi kesabaran, memberi sayang. Nangis yaitu disayang dia, dicium dia. Nah, wali taika, kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Berterima kasih kita kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Karena orang beribadah kepada Allah, keuntungannya untuk yang beribadah, bukan untuk Allah. Karena Allah Ta'ala tidak butuh kita. Berterima kasih kita kepada orang tua lain. Berterima kasih kita kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, membantu, terutama apabila sudah lanjut usia. Membantu apabila dia butuh, yaitu untuk diobatkan, kita bawa ke rumah sakit. Sebagaimana orang tua membawa kita ketika sakit ke rumah sakit. Dibantu kalau dia miskin, kita kasih uang. Dibantu kalau dia tidak punya rumah, kita bangunkan atau kita bawa ke rumah kita. Kadang-kala orang tua malu tidur di rumah kita, malu dia. Tidak mengapa kita yang datang, karena orang tua lebih malu terhadap anak daripada anak malu kepada orang tua. Begitu Allah Ta'ala beri sifat orang tua kita. Ilayyal masir, katanya Allah Ta'ala, kepadakulah, kepada Allah tempat kembalinya kamu. Jadi perintah untuk berbuat baik ini perintahnya Allah untuk diri kita, bukan perintahnya orang tua. Tapi orang tua oleh Allah Ta'ala diberi fitrah supaya sayang terhadap anaknya. Tidak ada orang tua yang melantarkan anaknya kecuali apabila dalam keadaan wah atau rusak otaknya, atau memang sangat yaitu sedih sekali, atau karena kekurangan rezeki kesana kemari, itu penyebabnya. Tapi kalau sempurna hidup mereka, tidak mungkin mereka akan melantarkan anaknya, terutama kalau orang itu muslim, terlalu sayang kepada anaknya. Ini ayat yang nomor 2 dari surat Luqman. Dari surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surat Al-Isra ayat nomor 23 sampai 24. Wa qadha, makna qadha itu memerintah atau mewajibkan. Wa qadha bermakna kataba wa faradha.
Dan memerintah siapa memerintah? Rabbuka, penciptamu yaitu Allah. Jadi Allah yang merintah kita. Tidaklah Allah merintah kita mesti baik. Tidak ada madaratnya. Berbeda dengan perintah orang. Terkadang banyak memadaratkan atau untuk kepentingan orang yang memerintah. Tapi Allah merintah kita, bukanlah Allah butuh sama kita. Karena Allah Ta'ala yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, hidup dengan sendirinya tanpa bantuan makhluknya. Apa perintahnya Allah Ta'ala kepada kita? Allah ta'budu illa iyyahu. Janganlah kamu beribadah, janganlah kamu tunduk, janganlah kamu melaksanakan suatu perintah, janganlah kamu melingkarkan suatu larangan illa iyyahu, kecuali itu perintah Allah. Kecuali itu larangannya Allah. Karena perintah Allah Ta'ala kalau kita laksanakan mesti baik. Dan tidak ada orang menyesal melaksanakan perintah Allah. Karena Allah Ta'ala maha tahu kemampuan kita. Makanya kita tidak diperintah untuk terbang di langit. Karena kita tidak punya sayap. Tidak diperintah kita untuk hidup di laut. Karena kita tidak bisa berenang seperti ikan. Diperintah kita untuk hidup di bumi. Semua isi bumi apa kata Allah Ta'ala? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan semua isi bumi itu untukmu wahai manusia. Bayangkan hewan untuk kita, tanaman untuk kita, burung untuk kita, sapi kita disembelih mau dia, pada itu besar. Ya, kambing disembelih juga mau dia. Tanaman ditebang mau, sayur kita ambil mau, ikan kita makan mau dia. Itu kebaikan Allah pada kita. Tinggal ibadah kita. Sudahkah kita sempurna beribadah kepada Allah? Padahal tidak ada makhluk yang semisal manusia mendapatkan kenikmatan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan walaqad karramna bani Adam. Aku muliakan anak Adam itu. Isi bumi ini untuk kamu ya manusia. Tinggal satu perintah Allah Ta'ala, beribadahlah kamu kepadaku yaitu Allah. Itu keuntungan untuk dirimu, bukan untuk Allah. Namun masih banyak manusia yang durhaka, manusia yang kufur. Inilah baiknya kita kaum muslimin menuntut ilmu, mengaji, supaya hawa nafsu ini kalah dan supaya menang fitrah kita. Maka Allah mengatakan, Allah mewajibkan supaya kamu tidak beribadah kecuali kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, karena itu untukmu. Jauhi larangan Allah. Allah Ta'ala tidak melarang kita, melainkan kalau larangan itu dilanggar mesti bahaya untuk kita. Dilarang kita berbuat zina karena keluarga kita di zina tidak mau. Dilarang kita mencuri karena barang kita dicuri tidak mau. Dilarang kita mengurangi timbangan, kalau kita membeli dikurangi timbangan juga tidak mau. Kalau kita fahami apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dengan otak kita yang sehat, tidak berselisih. Cuma manusia punya hawa nafsu. Terkadang yang baik ditolak karena hawa nafsunya yang menang. Nah, lalu setelah itu wabil walidaini ihsana. Kepada Allah kita suruh beribadah karena Allah yang menciptakan. Kepada kedua orang tua kita disuruh berbuat baik karena sebab lahirnya diri kita. Sebelum kita berbuat baik kepada tetangga, kepada si istri, kepada si suami, kepada anak, dua orang tua dulu. Karena Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, bukan isaah tetapi ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Didahulukan bil walidain, maknanya ini menunjukkan ikhtisar, menunjukkan pembatasan. Kepada orang tua dulu kamu harus berbuat baik. Seperti Allah berfirman, Iyyaka na'budu. Kepadamu ya Allah kami beribadah. Bukan na'budu iyyaka. Itu yaitu indahnya bahasa Arab. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka, kepadamu dulu ya Allah nasta'inu, kami minta pertolongan. Di sini wabil walidaini ihsana. Sesama manusia yang berhak untuk kita berbuat baik setelah beliau adalah dua orang tua kita. Setelah beliau maknanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang tua kita banyak sekali jasanya. Jasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hak sehingga kita tahu yang benar. Jasanya orang tua terhadap kita banyak.
kita dididiknya, kita dikasih makan, sakit diobatkan, kebutuhan kita dipenuhi oleh orang tua ketika orang tua mampu. Nah setelah itu bagaimana apabila orang tua kita sudah lanjut usia? Nah ya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma, apabila sudah sampai umur di sisimu orang tuamu ini, al-kibar itu maknanya tua. Ahaduhuma, baik yang tua itu ibunya atau bapaknya, au kilahuma, atau dua-duanya sudah tua. Orang itu kalau sudah umur 60 tahun ke atas dikurang oleh kekuatannya. Lupa, cerewet, kadang-kadang minta ini, menyuruh itu harus dimaklumi. Ya karena apa? Karena kekuatannya kurang. Terkadang anak ngomong kok sering ya orang tua itu menyuruh saya, karena dia belum pernah merasakan orang tua. Nanti kalau sudah umur 60 ke atas baru dikurang oleh Allah Ta'ala, baru nanti dicari anaknya, dicari pegawainya yang lainnya. Nah, apa katanya? Fala taqul lahuma uffin. Kamu jangan mengatakan ah. Umar bin Khattab mengatakan, seandainya ada kalimat yang lebih kecil lagi daripada ah, aku akan saya larang. Ah, saja tidak boleh. Bagaimana mata kita menatap kepada orang tua? Mengangkat suara kita melebihi daripada suara orang tua tidak boleh. Ini perlu kita didik. Kalau ada anak yang nakal, bacakan ayat ini, wacan ayat itu. Kamu sudah lebih tahu daripada orang tuamu. Suruh baca. Suruh tanya sama gurunya. Nah ini, fala taqul lahuma uffin. Kalau sudah, ini bukan berarti kalau masih muda boleh kita mengatakan ah, membentak, tidak boleh. Karena apa? Karena orang tua ketika sudah lanjut usia dikurangi oleh Allah Ta'ala segala-galanya. Sampai berkata ah saja tidak boleh. Bagaimana sampai membentak? Wala tanharhuma, dan jangan dibentak. Terkadang orang tua menangis dibentak oleh anaknya, tapi anak tidak mengerti nangisnya orang tua. Nah ini perlu kita sampaikan kepada anak kita, agar anak kita menjadi orang baik. Bukan kita ingin ditolong oleh orang anak, tapi bagaimana anak berbuat baik kepada orang tua. Naam, wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kamu kepada kedua orang tuamu yang sudah lanjut usia itu perkataan yang mulia, yang rendah. Maafkan bu ya, maaf biang. Itu orang tua itu kalau diminta maaf orang tua, orang-orang subhanallah lapang, dan anak itu mengerti. Ya. Padahal tidak dikasih apa-apa, dia aku maaf bu ya, ini kesalahan saya, itu mengerti dan akan dimaafkan oleh orang tuanya. Tetapi kalau beberapa kali anak ini membentak orang tua, mungkin orang tua tidak memaafkan. Dan hati-hati, dan berapa banyak kejadian ya, dan itu kita alami sendiri. Beberapa sudah anaknya membangkang, kalau kembangan orang tua tak dongak noelek, jatuh di jalan di mana itu, di Jawa Tengah. Dia bilang, Pak jangan begitu. Enggak Ustaz, gimana dia anak seperti ini, didoakan jatuh di jalan, dia meninggal dunia. Subhanallah, karena ada hadis ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dengan doanya orang dizalimi, karena Allah Ta'ala tidaklah menabiri doanya orang dizalimi. Orang menzalimi orang, doanya dikabulkan. Bagaimana menzalimi orang tuanya, yang mana tidak ada manusia yang paling banyak jasanya kecuali kedua orang tua. Karena kita hati-hati, dan ini perlu kita menasihati anak kita, perlu kita didik anak kita, dan perlu kita menjaga omongan kita. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat karena kita kurang sabar yang lainnya, sehingga menjatuhkan kalimat yang tidak baik terhadap anak, akan menimpa kepada anak, karena doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, kita dilarang membentak, dilarang pula bicara yang jelek. Maknanya kita harus berlaku lembut kepadanya.
Berlaku lembut ini bukan hanya ucapan. Ketika kita diperintah oleh orang tua, nak belilah garam, beli. Kadang-kadang anak gengsi, disuruh oleh orang tuanya beli cabai, beli garam. Nah, itu orang tua menyuruh anak, itu kan kebaikan orang tua terhadap anaknya. Ya nanti pun kalau dibeli cabai itu, garam dibeli pun juga untuk anaknya. Terkadang untuk menuntun ibunya tidak mau gengsi, karena ibunya rupanya sudah jelek, bapaknya rupanya sudah jelek. Tapi kalau mau berjalan dengan wanita yang bukan makhluknya, bangga. Ini namanya waswas syaitan. Yang paling bagus itu orang bisa menemani ibunya, bapaknya. Subhanallah. Ini yang baik. Bagaimana kita tidak menemani? Ingat jasanya orang tua, ingat jasanya ibu. Berapa mereka memberi sesuatu kepada kita. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan dirimu kepada kedua orang tua. Ya. Sebagai tanda buktinya kamu itu belas kasihan kepada si dia. Bicara lembut, ya, kalau berjalan jangan mendahului, didampingi. Ya. Kalau makan dulu kan dia. Berapa banyak yaitu orang tua ibunya menyisihkan makan anak dulu, bapaknya mana makan dimakan oleh anakmu. Nah, padahal itu mestinya. Tapi kalau orang tua menyisihkan, sudahlah, kamu makan dulu, tidak mengapa. Terkadang subhanallah kita kadang-kadang menangis. Kita makan, sisanya dimakan oleh orang tua kita, didahulukan anak kita. Begitu banyak kebaikan orang tua terhadap diri kita. Fakul dan berdoalah. Rabbi wahai Rabbku, irhamhuma, belas kasihanlah kedua orang tua saya. Kama rabbayani shahira, sebagaimana dua orang tua kami telah mendidik saya ketika masih kecil. Membaca doa ini fahami. Ketika kita fahami, kita punya duit, berinfaklah untuk orang tua. Ya Allah, ini aku berinfak untuk orang tua saya. Ya Allah, ini saya ingat orang tua saya menggendong saya. Itu adalah ceripaya. Ya Allah, ini bersedekah untuk orang tua. Ya Allah, ini wakaf untuk orang tua saya. Nah, ya, itu kebaikan kita. Bayangkan kalau kita, ya, jangan lupa ketika kita tahajud sholat, doakan orang tua kita. Bahkan kadang-kadang kita sering ketemu orang tua, ya, sering ketemu bapak, sering ketemu ibu. Kalau kita selalu mendoakannya, sering ketemu. Saat itu berinfaklah. Ya Allah, ini infakku untuk orang tua. Selanjutnya, inna haqqal walidaini 'alaika an tubirrahuma. Di antara hak dua orang tua kepadamu, bagaimana kamu bisa berbuat baik kepada keduanya. Bukan diperintah kita balas jasa tidak mampu. Apalagi kita setelah lahir meninggal dunia orang tua, apa yang kita lakukan? Tapi kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, kita doakan, kita bersilaturahmi kepada orang tua yang punya teman. Orang tua kadang-kadang punya teman, kita datangi dia. Wa dzalika bil ihsani ilaihima, ya demikian itu hendaknya kita berbuat baik kepada keduanya qaulan, dengan ucapan yang lembut, jangan dibentak. Apalagi sudah lanjut usia, cerewet kadang-kadang, ya, lupa dia, pikun satu saat. Namanya orang tua. Wa fi'lan, dan juga dengan perbuatan kita tuntun. Bu, mau kemana? Kalau tahu ibu sudah lanjut usia mau ke WC, kita tuntun. Ya, kita tunggu. Ya, ketika dia mau ke pasar, bagaimana kita antarkan? Ya, kita ingat jasa dia. Maka orang tua akan senang. Dan juga Allah Ta'ala akan membalas amal kita. Bil mali, adakannya dengan harta kalau orang tua kita miskin. Wal badani, dengan tenaga kita kalau kita kuat, orang tua kita sakit yang lainnya, kita bantu dengan jasad kita, kita tidur di rumahnya, ya, kita cucikan bajunya, ya, kita sapu rumahnya. Mungkin suatu saat orang tua itu malu terhadap anak, ya, kadang suatu saat karena anaknya sudah pinter, malu, ya. Tapi kalau kita mengerti
apa jadi kebutuhan kita, sebagaimana kita mengerti kebutuhan diri kita sendiri. Bahagia orang tua. Dan doa yang paling dikabulkan oleh Allah Ta'ala, doa orang tua terhadap anaknya yang berbuat baik. Tamtasilu amruha, kamu laksanakan perintahnya orang tua. Fi ghairi maksiatillah, dengan syarat kalau tidak menyuruh kita maksiat kepada Allah. Seperti ayo nak bangun sholat, bangun. Ayo kamu sholat di masjid. Dia putrinya bangun kamu mandi sapu, harus dilaksanakan. Karena orang tua menyuruh anak demikian itu karena orang tua ini fisiknya kekuatannya sudah kurang. Demikian juga wa ghairiha ma fihi dararun alaika, dan perintah yang lain selagi tidak memadaratkan dirimu. Tapi kalau orang tua awam menyuruh kita yang jelek, Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika dua orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik, berbuat maksiat yang kamu tidak tahu, yang kamu tahu dalilnya, jangan ditaati. Ya, jangan ditaati. Namun kita hendaknya bicara yang baik. Tidak belum bantah. Ini ibu bapak pemerintah saya seperti ini kan diharamkan. Jangan ditaati. Ya, beritahukan orang tua tidak seperti anaknya ketika dia menuntut ilmu. Bagaimana kita berupaya, kesempatan orang tua hidup, gimana kita bisa berbuat baik. Ya kan, sebab kalau orang tua sudah meninggal dunia, kita hanya bisa mendoakan. Kalau masih hidup, dia sangat butuh pemeliharaan dari anaknya, santunan dari anaknya, doa dari anaknya, yaitu bantuan dari anaknya. 6. Talinu lahumal qaul, talinu lembutlah kamu kepada kedua orang tuanya al-qaulu dengan bicaramu, jangan membentak. Wala tanharhuma tadi. Wa tabsitu lahumal wajha, dan kamu harus berlapang muka. Maknanya tabsit itu yakni senyum kita, tidak boleh merengut. Tidak boleh cemberut, tunjukkan kesenangannya. Karena apabila orang tua melihat kita senyum, orang tua akan senang pula. Wa taqumu bi khidmatiha, dan layani kedua orang tuamu alal wajhil laiki bihima, yang menurut layak untuk kedua orang tua kita layani. Ya, mau ditanya bu butuh apa, pak butuh apa, ya ditanya dulu makan apa yang disukai gitu. Ya, karena suatu saat mungkin orang tua malu kalau sering minta pada anaknya, apalagi seorang ibu. Kalau bapak masih keras dikit ya, kalau ibu malu dia. Kalau bapak kadang menyuruh banyak, kalau ibu lihat jarang dia. Karena kasih sayang terhadap anak. Dimarahi oleh anaknya, ibunya itu enggak marah dia. Kalau bapak pukul dia. Karena pekerjaannya besi, pekerjaannya di luar ya. Hanya ketika dipukul, jangan dipukul. Itu anakku katanya dia. Anakku disayang dia. Kamu besok dengan ayahmu jangan keras-keras. Dinasihati itu. Subhanallah. Wala tatadzajjar, dan jangan membentak minhuma ketika keduanya ini indal kibari, ketika sudah tua, wal maradi, dan ketika sakit, wal dha'fi, dan ketika lemah dia. Jangan dibentak. Kita dibentak tidak mau kok. Padahal kita masih sehat. Bagaimana orang tua kita yang banyak jasanya, selalu sudah tua, pikun, dibentak, jangan. Paling baiknya kita berbuat baik pada orang tua itu ketika mereka sudah lanjut usia. Karena saat itu mereka butuh dan tidak senang kalau dibantu orang, kecuali dibantu oleh anaknya sendiri. Bayangkan ketika seorang tua taruhlah auratnya terbuka, kelihatan anaknya, tidak mengapa. Kalau kelihatan orang tua, malu sih dia. Kelihatan orang lain, malu dia. Wala tastakilla dzalika minhuma, jangan memberatkan kedua orang tuamu. Fa innaka sawfa takunu bimanzilatihima, karena kamu ya anak akan seperti orang tuamu nantinya kalau sudah lanjut dewasa, dan kamu akan butuh kepada anakmu. Sekarang kamu masih muda, orang tua mau lanjut, berbuat baiklah kamu pada orang tua, nanti anakmu akan berbuat baik kepada dirimu. Karena ada hadis al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalnya seseorang.
Anak yang selalu berbuat baik kepada orang tua, besok anaknya akan berbuat baik kepada dirinya. Saufa takunu aban kama kana abawaini. Engkau ya anak akan menjadi bapak, menjadi ibu seperti orang tuamu sekarang. Wa saufa tablughul kibaru inda aulatika. Dan kamu akan menjadi tua, kamu hidup bersama anakmu. Ingat, ini akan kamu lalui. Perlu diingatkan. In qadara lakal baqa, kalau kamu masih hidup, kama balaghahu an indika, sebagaimana orang tuamu masih hidup bersama dirimu. Karena manusia itu sama kebutuhannya. Wa sawfa tahtaju ila birri aulatika, dan kamu wahai anak yang sudah lanjut usia mesti akan butuh kebaikan anak-anakmu nanti. Sekarang berbuat baik dulu kamu kepada orang tua sebelum kamu tua, sehingga nanti kamu punya anak, anakmu akan berbuat baik kepada dirimu. Karena al jaza min jinsil amal, dan Allah Maha tahu tingkah laku kita. Kama ikhtaja ila birrika, sebagaimana dua orang tuamu itu butuh kebaikan dirimu wahai anak. Sekarang pada kedua orang tuamu, karena kamu nanti akan lebih tua daripada bapakmu sekarang. Dan ketika sudah lebih tua mesti ingin bantuan. Tidak ada yang bisa membantu, yang ikhlas membantu kecuali anaknya. Fa in kunta qad qumta bi birrihima, kalau kamu ya anak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, fa absir bil ajril jazil, bergembira kamu dengan pahala yang banyak. Wal mujazati, dan juga imbalan bil masali, dengan setimpal. Faman barra walidayhi barra bihi auladuhu. Siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tua, mesti anaknya akan berbuat baik pada dirinya. Yang membuat baik siapa? Allah. Makanya perlu kita didik anak ini mulai kecil, ya. Kita sayang dan kita didik dan kita latih untuk merintah. Ini nak, ambilkan ini, ya. Ya, orang tua senang kalau diambilkan oleh anakku. Orang tua kurang senang kalau tetangga itu membantu saya. Tapi saya senang kalau dibantu anak saya, karena kamu adalah anak saya. Ditunjukkan jalan-jalan yang baik. Wa man aqqa walidayhi, siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, aqqa bihi auladu, maka anaknya nanti akan durhaka kepada dia. Namanya al jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan tingkah laku orang itu. Nah, ini namanya wal jaza'u min jinsil amal. Fakama tadinu tudan. Kalau kamu membantu akan dibantu. Nah, dan itu sudah fitrah manusia. Nah, ketika kita berbuat baik kepada orang tua, nah anak kita akan berbuat baik kepada diri kita. Walaqad ja'alallahu martaba haqqil walidaini martabatan kabiratan aliyatan. Maka Allah menjadikan kedudukan orang tua ini memiliki kedudukan yang tinggi, mengalahkan tetangga, mengalahkan istri kita, mengalahkan suami kita. Haitsu ja'ala haqqaha ba'da haqqillah, karena Allah telah menjadikan hak dua orang tua kita ini setelah haknya Allah. Nah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, itu hanya Allah. Wa bil walidaini ihsana, baru kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Al mutadhammani li haqqihi wa haqqi rasulihi, yang mengandung haknya dia dan haknya rasulnya. Faqala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, lalu wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kamu kepada Allah wahai manusia, dan jangan kamu menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, karena Allah Ta'ala tidak ada yang menyamai, tidak ada makhluk seluruh dunia yang sama dengan Allah. Makanya jangan disekutukan. Beribadah kamu hanya kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, kepada manusia kamu harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentunya manusia sebelum orang tua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mendapatkan wahyu. Wa qala ta'ala, disebutkan pula dalam ayatnya, anis kurli
wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kamu kepadaku, yaitu kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu, karena kamu akan dikembalikan kepada saya, maknanya kepada Allah. Allah yang menghisab kita. Yang terakhir, wa qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini 'alal jihati fi sabilillah. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua dulu daripada perang fi sabilillah. Pernah ada salah seorang pemuda, ya Nabi Allah, saya mau jihad bersama Nabi. Ditanya, akhayyan walidaika, apakah hidup dua orang tuamu? Iya wahai Nabi. Fajahid bihima, kamu harus jihad dengan dua orang tua, maknanya bantu orang tuamu. Jadi jihad itu nomor 3-nya, nomor 2-nya berbuat baik pada orang tua. Kalau orang tua kita butuh bantuan anak dan orang tua melarang kamu jangan perang, maka berhak untuk tidak perang. Karena membela orang, membantu orang tuanya lebih utama. Dan karena perang bisa diwakili orang lain. Bagaimana kita tinggalkan perang ini? Beliau melarang jangan kamu perang, berbuat baik pada orang tua. Bagaimana selain perang kita tinggalkan kerja, tidak diurusi orang tuanya, sakit dibiarkan, nanti akan ada hukuman. Min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Ibnu Mas'ud menanya kepada beliau, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah wahai Nabi? Qala as-salatu ala waktiha. Ini pentingnya salat tepat waktu, tidak boleh diundur-undur. Fakultu summa ay, kemudian setelah sholat amal apa yang paling baik yang aku kerjakan wahai Nabi? Qala birrul walidaini, berbuat baik pada orang tua. Bahkan ketika kita mau sholat berjamaah, kemudian ibu kita sakit, tidak ada yang menunggu, tunggu ibu kita. Karena kita ada udzur. Hujan deras, kita boleh tidak sholat di masjid. Ketika ada binatang buas menghalangi kita boleh tidak sholat di masjid. Tapi kalau kita dalam keadaan orang tua sakit, tidak ada menunggu di rumah, kita sholat di rumah, bukan di masjid. Bukan karena kita malas, tapi ingin membantu orang tua mendapatkan pahala semisal kita sholat di masjid. Summa ayu, kemudian apalagi wahai Nabi ketika kita sudah berbuat pada orang tua? Al jihadu fi sabilillah, baru perang. Nomor 3 ini. Pertama ibadah kepada Allah, kedua berbuat baik kepada orang tua ketika perang. Wa hadza yadullu ala ahammiyati haqqil walidaini. Ini menunjukkan pentingnya hak kedua orang tua, alladzi adza'ahu katsirun minan nas, yang banyak disia-siakan, dilupakan, disepelekan oleh anaknya. Oh, kerja anaknya punya rumah mewah, ibunya sakit dibiarkan. Tunggu nanti urusannya berhadapan dengan Allah. Ini mumpung kita masih punya orang tua, ya. Nah, bagaimana kita bisa berbuat baik? Saru ilal uqubat ilal uquqi wal qati'ati. Mereka durhaka kepada orang tua, wal qati'ati, dan memutus hubungan dengan orang tua. Fatarul wakhita minhum, bahkan kamu melihat salah satu di antara mereka la yara li abihi, tidak pernah menjenguk bapaknya, wala li ummihi haqqan, dan tidak pernah menjenguk ibunya, tidak boleh. Kita sekarang punya telepon, dihubungi, ya, dikirim duit sedikit, senang dia, ya. Orang tua mesti ingat anak. Kadang-kadang anak ini yang lupa dengan orang tua. Bayangkan anak ketika pergi, dia ditanya kemana. Ini anak juga gitu. Binu kalau aku pergi sering ditanya. Katanya uminya, lah aku sayang kepada dirimu. Masa suatu hari ditanya? Ya saya tanya kemana, di mana kamu, sampai di mana. Itu bukan menunjukkan bencinya, sayangnya. Ditanya kamu di mana. Kalau ada suatu saat, yaitu ada musibah, mesti orang tua yang duluan. Karena sayangnya, bukan kok benci, tidak. Kalau benci kan tidak ditanyanya. Nah, kadang-kadang salah faham anak.
Wa rubbama ikhtaqarahuma, kadangkala anak itu menghina orang tua. Naudzubillah min dzalik. Tidak pernah orang tua menghina anaknya. Walaupun pesek disayang, oh kamu ganteng, kamu cantik. Ini anakku yang cantik sendiri. Ini anak saya ganteng sendiri. Itu lisannya, belum lagi hatinya. Wastira'uha, dan juga menganiayanya tidak boleh. Gimana orang tuanya dicambuk, naudzubillah min dzalik. Mengatakan saja tidak boleh, membentak tidak boleh. Wa tarfa'u 'alaihima, dan juga mengangkat suaranya tidak boleh. Kita harus rendah. Wa sayalqa misla hadza jazaohu, maka anak yang durhaka pada orang tua, dia nanti kalau sudah dewasa akan dibalas oleh anaknya. Hadza jazaul ajilu awil ajalu awil ajilu, baik balasan di dunia maupun di akhiratnya. Begitulah kaum muslimin, ya perlunya kita ketika kita masih mempunyai orang tua, bagaimana kita bisa berbuat baik kepadanya ketika masih hidup. Ketika orang tua kita meninggal dunia, bagaimana kita bisa berbuat baik dengan mendoakan atau dengan berinfak untuk orang tua kita, atau orang tua kita punya hutang kita yang bayar, ya. Ketika yaitu orang tua yaitu kita masih hidup, bagaimana kita bisa bersilaturahmi, ya, menanya kebutuhannya, dan inilah kebaikan yang kita peroleh insyaallah. Barangkali ada pertanyaan, 1-2 silakan. Kurang yang terakhir tadi apa? Untuk doa yang tadi Rabbi firli. Iya, Rabbi firli wali walidayya. Itu sebaiknya sehari itu berapa kali? Beberapa kali. Ketika kita naik mobil, doakan. Ketika kita sholat malam pada waktu zikir, doakan. Ketika kita sujud boleh, ya. Setelah kita membaca doa sujud, kita doakan. Ketika kita sholat tahajud, jangan lupa. Kapan saja boleh, tidak ada larangan. Cuma kita tidak boleh berdoa di atas kuburan. Tidak perlu kita ke sana karena Allah Ta'ala mendengar. Di mana saja kita tidak harus mencari kuburannya. Tidak harus ngasih payung. Ada kuburan dikasih payung. Yang hidup ini yang dipayungi, yang mati-mati, yang meninggal dunia tidak perlu payung. Ini kalau orang tua meninggal dunia dalam keadaan Islam, walaupun masih didoakan. Tapi kalau orang tua meninggal dunia dalam keadaan kufur, sudah tidak boleh kita mendoakan. Karena ada ayat in tastaghfir lahum am lam tastaghfirum la yaghfirullahu lahum. Kalau engkau mau mendoakan mereka atau tidak, tetap Allah tidak mau mendoakan, tidak menerima, tidak, yaitu Allah melarangnya. Sebagaimana beliau ketika ingat jasa ibunya meninggal dunia, beliau dilarang oleh Allah Ta'ala, ya. Tetapi inilah beruntungnya kita punya orang tua yang muslim, walaupun maksiat, tapi tetap doakan. Apalagi orang tua dulu tidak punya ilmu, jatuh kepada kesyirikan karena dia punya ilmu, ya, maka kita doakan, ya. Siapa tahu dengan doa itu menjadi sebab ringannya, yaitu azabnya di alam kubur, dan menjadi sebab dicabutnya azabnya dan diringankan bebannya. Jadi jangan lupa, atau kita berinfak, ya, berinfak untuk orang tua ini. Dan saya ingin punya tanah ini, mau saya wakafkan untuk orang tua saya dan untuk besan saya boleh, untuk diri saya boleh. Itu amal yang paling bagus, ya. Dan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Atau kita ketika dididik oleh orang tua, kita punya ilmu bagaimana bisa berdakwah. Ketika kita punya anak yang soleh, bisa beramal soleh. Karena orang tua yang mendidik kita beramal soleh, lalu kita beramal soleh, orang tua dapat pahala. Karena kebaikan kita ini sebab dididik oleh orang tua. Taruhlah orang tua kita tidak mendidik kita, lalu kita belajar sendiri menjadi orang yang alim, orang bermanfaat untuk umat, doakan orang tua. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Bagaimana cara kita minta ampun kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Kita minta ampun pada Allah. Ya.
Nah, kalau mamanya pada waktu di dunia dia tidak ridho dengan kita karena ya kezaliman kita tetap mohon pada Allah. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa terhadap orang tua kita karena kita tidak tahu keterbatasan dengan ilmu, Allah Ta'ala masih membuka pintu tobatnya. Innamat taubatu ma lam yughorhir. Tobat itu akan diterima oleh Allah Ta'ala selagi kita belum sekarat maut. Dan betul-betul kita menyadari, ya Allah, kami dulu tidak tahu, ini kebodohan saya, ya Allah. Maka aku mohon ampun kepada Allah, dan ya Allah ampuni dosa kami ini berhubungan dengan orang tua kami, insya Allah. Nah, ya itu akan diterima. Dan juga setelah itu berbuat baiklah pada orang tua dengan amal kita, dengan doa kita, ya dengan ibadah kita. Ya Allah, ini aku ini bisa beribadah karena Allah Ta'ala yang memberi petunjuk, dan yang nomor dua, kemudian orang tua yang mendidik kita, tidak mengapa, bagus. Yang lain tadi. Tadi Ustaz menjelaskan infak pada orang tua, infak untuk orang tua itu adalah baik. Meskipun orang tua itu sudah meninggal, Ustaz. Iya. Terus kemudian yang berikutnya, kalau tidak salah, Ustaz menyampaikan bahwa berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal tidak boleh. Loh, iya kalau untuk orang tua saja. Kalau kita tidak berkorban. Kalau kita berkorban dengan orang tua boleh. Jadi maknanya berkorban untuk orang tua, tapi kita tidak berkorban, tidak ada dalil. Dijelaskan di dalam kitab yaitu Al-Udhiyah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi kalau kita korban, ya, kemudian menyertakan, ya Allah kami berkorban ini untuk korban orang tua, boleh. Karena orang beramal itu harus dia dulu beramal. Man amila shalihan fali nafsi. Adapun dalil tadi kita tadi berkorban untuk orang tua, berkorban infak tadi ya. Infak ada dalilnya. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, inna uftulita. Wahai Nabi, ibu saya itu meninggal dunia mendadak. Lau takallamat, seandainya dia itu bisa bicara, la tasaddaqat, sungguh akan bersedekah. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya? Qala fatasaddaq anha, bersedekahlah kamu untuk ibumu. Itu hadis Bukhari Muslim. Jadi kita sekarang kita meninggal dunia, bapak kita meninggal dunia, ini sedekah untuk saya, ini untuk istri saya meninggal, ini untuk ibu bapak, boleh. Karena ada dalil kuat. Tapi kalau kita sholat pahalanya untuk orang tua tidak bisa. Ya. Tapi kalau orang tua punya hutang siam belum dibayar, beliau bersabda, man mata wa alaihi shaumu fasama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia punya hutang siam, maka hendaknya walinya, kerabatnya, anaknya yang siam. Imam Abu Hanifah bukan dengan siam tapi dengan ngasih fidyah. Nah ini ya. Jadi tapi kalau sholat tidak bisa. Ibu saya selama hidupnya tidak sholat, mau saya ganti, tidak ada. Karena tidak ada dalil. Tapi kalau kita bersedekah kepada orang tua kita dan beliau meninggal dunia dalam keadaan Islam, berkorban pula boleh. Jadi tadi dikatakan korbannya yaitu Allahumma hadza minni, Allahumma hadza min Muhammadin wa an ali Muhammadin wa min ummati lam yudhi. Ya Allah, ini korbannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan umatku yang tidak bisa korban. Jadi ada yang tanya. Apakah kita perhatikan bagaimana kita diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bukit ditegakkan, bagaimana bumi didalamkan. Tolong ini dikasih tahu saya apa itu tujuannya, maksudnya. Gimana, saya belum ada yang gimana? Surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Betul. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Belumkah kamu memperhatikan unta ketika diciptakan? Maknanya kita ini kaum muslimin. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan unta? Begitu punya air, ya, airnya jernih itu. Dibawa kemana saja dia punya air dan ditundukkan. Ya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Terus
Wa ilas samai kaifa rufi'at. Maknanya kita memperhatikan makhluk Allah. Di langit itu loh, lihat. Bi ghairi amatin tarawunaha. Kamu lihat tidak ada tiang-tiangnya. Tapi tidak ambruk. Siapa yang membuat? Allah. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Perhatikan gunung. Bagaimana Allah Ta'ala memaksakan, yaitu menancapkan di bumi ini. Gunung itu manfaatnya banyak. Kalau tidak ada gunung, kita ini habis dengan angin. Berteduh. Dan menjadi sebab dinginnya pasak-pasak bumi. Nah itu maknanya yaitu pertanyaan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Siapa yang menjadikan gunung ini? Siapa yang membuat langit itu tidak jatuh? Wasakhara samsa wal qamar, dan siapa yang menggiring yaitu matahari dan bulan itu menunjukkan kebesaran kuasa Allah. Lihat itu matahari di situ. Siapa yang bisa memindah ke sana? Tidak ada. Sekarang siang itu pagi. Siapa yang bisa merubah pagi menjadi siang? Tidak ada. Menunjukkan adanya Allah. Walaupun mata kita tidak bisa melihat Allah. Nanti kalau hari kiamat Allah Ta'ala memberi kemampuan kepada hambanya yang beriman melihat wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Besok pada hari kiamat orang-orang beriman wajahnya berseri-seri melihat Allah. Sekarang kita belum bisa. Bahkan Rasulullah SAW belum pernah juga di dunia melihat Allah Ta'ala karena tidak mampu. Tapi besok pada hari kiamat Allah memberi kemampuan hambanya untuk melihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.